Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Banyak peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah, yang menandai momen penting ketika Raja Fasali Ethiopia, yakni Abraha, bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Mekah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tidak pernah runtuh, dan pasukan Abraha dihujani batu yang dilempar oleh burung ababil. Demikian dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini juga diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam. Padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampai pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Esoknya, air danau sawah Persia surut. Beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negeri. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Dan sang ibunda adalah Aminah bin Wahab. Namun, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 2 bulan. Sehingga Nabi Muhammad SAW lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Dikisahkan, setelah Rasulullah SAW lahir, sang ibu Aminah bin Wahab segera mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran cucunya kepada Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarawan menyebut, bahkan Abdul Muttalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahirannya. Selanjutnya, ia menyerahkan bayi Muhammad SAW kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abi Zaid. Sebelumnya, diceritakan bahwa saat itu rombongan Halimah yang pergi ke Mekah menolak ketika ditawari untuk menyusui bayi Muhammad SAW. Mereka beralasan bahwa Muhammad SAW saat itu anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah sang bayi. Namun, hanya Halimah yang bersikeras untuk menyusui bayi Muhammad SAW di antara rombongan tersebut, hingga ia dan suaminya berhasil membawa sang bayi pulang. Nabi Muhammad SAW pun saat itu tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Perlu diketahui bahwa zaman dahulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan
agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Wafatnya sang ibu dan kakek. Nabi Muhammad SAW kecil saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah SAW berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam Abdullah. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad SAW harus diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial, karena Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecil bersamanya. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW kecil kembali kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yaitu sang kakek Abdul Muthalib. Pengasuhan Nabi Muhammad SAW kecil kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Talib, mengingat Abdullah dan Abu Talib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan membawa Islam kepada seluruh masyarakat dunia. Demikianlah kisah singkat dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua.